Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Seperti yang pernah kita sampaikan dalam muqaddimah di kajian ini, bahwa buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar secara umum terdiri dari dua pokok bahasan. Yang pertama adalah membahas masalah pasar, dan yang kedua pembahasan seputar masalah makelaran. Karena itu kami sendirikan di bagian belakang dunia makelar. Baik, kita akan belajar tentang fikih dunia makelar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dalil yang menyebutkan tentang masalah makelaran. Dalil makelar dalam dunia makelar dalam dalil. Makelar dalam bahasa Arab disebut dengan as-simsar. Kegiatan makelaran disebut dengan samsaroh. Pelakunya disebut simsar dan perbuatannya disebut samsaroh. Kegiatan ini sudah ada sejak masa silam. Bahkan para sahabat menyebut para pedagang dengan sebutan makelar. As-samasirah. Qais bin Abi Gharazah mengatakan, kharaja alaina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fis suqi wa nahnu nabi'ul awsaq. Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui kami di pasar. Sehingga Qais bin Abi Gharazah ini termasuk salah satu pelaku pasar. Wa nahnu nabi'ul awsaq, dan kami melakukan praktek jual beli dengan takaran wasak. Wasak itu takaran volume. Wa nahnu nusamma as-samasirah, dan kami diberi nama, masyarakat menyebut kami dengan samasirah. Para pedagang di masa silam itu disebut oleh masyarakat dengan simsar. Karena secara praktek, para pedagang itu hanya menjualkan barang milik orang. Baik dengan cara sebagai wakil atau dengan cara dia beli terlebih dahulu. Sehingga dia hanya memindahkan barang dari tempatnya A, kemudian nanti dia jual ke tempat B. Maka secara praktek dia seperti simsar. Fasammana bismin ahsana mimma sammaina bihi anfusana. Dan Nabi SAW memberikan nama kami dengan nama yang lebih baik dibandingkan nama yang kami berikan untuk diri kami sendiri, yaitu simsar. Apa yang nama yang beliau berikan? Faqala, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarat tujjar, innal bai'a yahduruhul lagwu wal halifu, fashubuhu bis sadaqah. Wahai para pedagang, ya ma'syarat tujjar. Sehingga beliau memanggil para simsar itu dengan at-tujjar, dan ini kata beliau nama yang lebih baik. Innal bai'a yahduruhul lagwu wal halifu. Sesungguhnya praktek jual beli itu selalu diiringi dengan tindakan al-lagwu wal halif. Hal yang sia-sia, ucapan dusta dan sumpah dan seterusnya. Ya. Dalam praktek berdagang pasti ada pelanggaran. Fashubuhu bis sadaqah, karena itu iringilah dengan sedekah. Iringilah dengan sedekah.
Artinya, semoga pahala sedekah ini bisa menghapus sebagian kesalahan yang dilakukan oleh para pedagang. Ya. Karena seperti yang disabdakan Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kepada neraka meskipun hanya dengan secuil kurma. Maksudnya adalah sedekah secuil kurma. Sehingga dalam masalah sedekah Nabi SAW selalu memberikan motivasi kaitannya dengan masalah kondisi di akhirat. Orang sedekah itu semangatnya adalah semangat untuk kafarah atas dosanya, atas kesalahan yang dia lakukan. Ini penting untuk kita perhatikan, mengingat ada sebagian orang yang dia sedekah tapi semangatnya semangat untuk mencari dunia. Sehingga kembali kepada semangat ketika orang itu sedekah. Ada di antara mereka yang ketika sedekah semangatnya untuk mencari dunia. Biar utangmu cepat lunas. Biar karirmu cepat cepat naik. Biar daganganmu laris, biar ini, biar ini. Dimotivasi untuk sedekah. Ayo sedekah, sedekah. Baik. Sementara kalau kita perhatikan dari beberapa dalil tentang masalah sedekah, semangat sedekah adalah sebagai kafarah dosa. Ya. Sehingga ketika kita bersedekah, bayangan yang ada dalam diri kita yang lebih dianjurkan adalah semoga sedekah ini bisa menghapus sebagian dosa-dosa saya. Makanya Nabi SAW mengatakan ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kepada neraka meskipun hanya dengan sedekah secuil kurma. Sebagaimana pula dalam khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah Id, apakah Idul Fitri atau Idul Adha, wallahu alam, yang jelas itu disampaikan ketika khutbah Id. Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada para wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah, perbanyak sedekah. Karena aku lihat kalian itu kebanyakan adalah penduduk neraka. Sehingga ketika Nabi SAW menyemangati para sahabat untuk sedekah, maka yang dihadirkan adalah semangat untuk menghapus dosa, bukan semangat untuk cari dunia. Ya, seperti yang kita lihat ya, ada beberapa dai yang begitu terlalu banyak memotivasi para jamaah untuk sedekah dengan semangat dunia. Tayyib. Sehingga kita luruskan semangatnya, meluruskan semangat berarti meluruskan niat. Ketika kita beramal, jadikan sebagai motivasi besar bahwa saat kita sedekah tujuannya adalah dalam rangka untuk kafarah dosa. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa at-tujjar innal bai' ya ma'syarat tujjar innal bai'a yahduruhu al-lahu wal halif. Bahwa dalam praktek jual beli itu pasti bercampur dengan ucapan dusta, sumpah palsu, kalimat-kalimat yang gak benar, pujian-pujian yang berlebihan. Maka iringilah praktek jual beli itu dengan sedekah. Artinya pelanggaran yang kamu lakukan, yang itu terjadi mungkin di luar kesengajaan. Pelanggaran itu mungkin terjadi tanpa sadar, bukan karena sengaja ya. Itu terjadi karena rutinitas dalam berbisnis. Maka tutupi kesalahan dan dosa itu dengan sedekah. Baik. Tapi ini bukan dalil bahwa harta haram bisa menjadi halal karena disedekahi. Jelas ini keliru pemahaman kayak gini. Karena harta haram itu bukan disedekahi, tapi gimana? Dikembalikan. Sehingga orang mendapatkan harta haram misalnya 10 juta. Saya sedekahi 10%, jadi 1 juta. Sisanya yang 9 juta jadi halal. Ya tidak benar. Tetap haram. Semuanya haram.
Innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Allah nggak menerima kecuali amal yang thayyib. Dan sedekah dari harta yang haram tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min gululin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Dan juga Allah tidak menerima sedekah min gulul, dari harta khianat. Sehingga 10 juta itu semuanya harus dilepas. Tidak boleh ada yang ditahan. Jangan punya anggapan ketika orang punya harta haram lalu disedekahkan sebagian, sisanya jadi halal. Ini anggapan yang jelas salah. Anggapan yang menyimpang. Terus bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini terjadi untuk atau berlaku untuk orang-orang yang dia ketika praktek bisnis mungkin akan ada pelanggaran A, pelanggaran B, C, dan seterusnya. Dan itu terjadi karena rutinitas, bukan karena kesengajaan. Sehingga harta pedagang ini adalah harta halal. Cuman ada sebagian di antaranya yang bermasalah. Maka Nabi SAW, dan bermasalah itu karena di luar kesengajaannya, di luar kesadarannya. Maka Nabi SAW meminta fashubuhu bis sadaqah, tutupi dengan sedekah. Dan terdapat banyak riwayat dari para sahabat maupun tabi'in mengenai bolehnya kegiatan makelaran dan halalnya upah makelar. Nah, di antaranya beberapa riwayat mu'allaq. Apa riwayat mu'allaq? Riwayat mu'allaq yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Coba kita lihat di footnote. Riwayat Bukhari secara mu'allaq artinya riwayat Bukhari tanpa menyebutkan sanad. Sehingga Bukhari langsung mengatakan qala Ibnu Abbas, qala fulan, wa qala fulan. Padahal beliau dengan Ibnu Abbas nggak pernah ketemu. Ya, jauh zamannya. Beliau tidak pernah ketemu dengan ulama yang beliau sebutkan itu. Tapi beliau sebutkan tanpa sanad. Itu yang dimaksud dengan riwayat mu'allaq. Imam Bukhari menyebutkan riwayat mu'allaq dalam sahihnya. Beliau mengatakan walam yara Ibnu Sirin wa Ata wa Ibrahim wal Hasan. Menurut Ibnu Sirin. Padahal beliau nggak pernah ketemu Ibnu Sirin. Dan beliau di sini tidak menyebutkan sanad. Ya. Beliau tidak mengatakan haddatsana fulan bin fulan. Qala haddatsana fulan bin fulan, sampai kemudian ketemu Ibnu Sirin. Beliau tidak menyebutkan sanad. Beliau langsung menyebutkan kalimat seperti ini. Ini berarti riwayat Bukhari secara mu'allaq. Menurut Ibnu Sirin, Ata bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, wal Hasan, dan Hasan Al-Basri. Ini deretan para ulama tabi'in. Menurut mereka, bi'ajri simsar ba'san. Upah makelar tidak masalah, diperbolehkan. Sehingga para ulama tabi'in ini, deretan para ulama tabi'in ini membolehkan bentuk upah makelar. Kemudian Imam Bukhari juga menyebutkan keterangan dari Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Abbasin. Ibnu Abbas mengatakan, padahal Bukhari dengan Ibnu Abbas pernah ketemu enggak? Enggak pernah, jauh zamannya. Terus Bukhari kok mengatakan wa qala Ibnu Abbas. Inilah yang dimaksud tadi ya. Riwayat Bukhari secara mu'allaq, tidak menyebutkan sanad. La ba'sa ayyaqul, tidak masalah penjual mengatakan bi hadha thawba, jualkan pakaian ini. Penjual, pemilik barang mengatakan kepada makelar, tolong jualkan kain ini. Fama zada ala kadza wa kadza fawwalaka. Kalau harganya lebih dari sekian, itu milik kamu. Sehingga dia ketika menjual, dia
memberikan harga bawah ya. Pokoknya gini, ini mobil, tolong jualkan, saya terima 100 juta. Terserah kamu mau jual berapa. Pokoknya saya terima bersih 100 juta. Akhirnya si A sebagai makelarnya menjualkan mobil itu. Dan laku 120. Maka yang 100 diserahkan kepada pemilik mobil, yang 20.000 ya, diambil oleh si A sebagai makelar. Karena tadi lakunya 100 juta, 20.000. Wa qala Ibnu Sirin, dan Ibnu Sirin mengatakan, idza qala bi'hu bikadza, apabila ada orang yang mengatakan bi'hu bikadza, jualkan barang ini dengan harga sekian. Jadi pemilik barang sudah menentukan harga. Fama kana min ribhin fawwalaka. Nanti untungnya saya kasihkan ke kamu. Au baini wa bainak, atau kita bagi dua. Fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Tidak masalah. Tayyib. Sehingga di sini dalil yang bisa kita jumpai tentang bolehnya makelaran yang paling atas adalah keterangan Ibnu Abbas sebagai sahabat, dan berikutnya adalah keterangan para ulama tabi'in yang mereka membolehkan makelaran. Nah, selanjutnya juga disebutkan dalam kitab Al-Mudawwanah, ini kitab mazhab Malikiyah, bahwa Imam Malik tidak mempermasalahkan upah makelar. Dalam kitab Al-Mudawwanah ada judul bab fi ju'li as-simsar. Ju'al artinya adalah upah yang diberikan untuk akad ju'alah. Dan simsar ini seperti akad ju'alah. Fi ju'li simsar. Qultu, aku bertanya, dan aku di sini adalah Syahnun. Beliau bertanya kepada Abdurrahman bin Qasim. Abdurrahman bin Qasim, Ibnu Qasim, ini adalah murid dekatnya Imam Malik. Yang beliau berasal dari Mesir. Dan ketika belajar di Imam Malik, beliau belajar selama 16 tahun. Lalu ketika lebih dari 16 tahun ya, bukan 16 tahun, lebih dari 16 tahun. Pulang ke Mesir, Abdurrahman bin Qasim menjadi ulama. Qultu, Syahnun bertanya kepada Abdurrahman bin Qasim, ara'aita hal yajuzu ajru simsar fi qauli Malik? Tolong jelaskan, apakah menurut perkataan Imam Malik upah makelar itu diperbolehkan? Qala, jawab Ibnu Qasim, na'am, betul, boleh. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya upah makelar dalam mazhab Malikiyah ditegaskan boleh. Semua keterangan di atas menunjukkan bahwa makelaran bukan sesuatu yang baru, namun sudah ada sejak masa silam. Dan upah yang diterima oleh makelar adalah upah yang halal selama dia tidak melakukan pelanggaran. Nah, nanti kita akan sebutkan apa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh makelar. Baik, walhamdulillah, di sini kita sudah membahas tentang makelar dalam dalil dan juga keterangan ulama. Berikutnya kita akan mengenal akad ijarah dan ju'alah. Tadi sudah kita singgung ya, bahwa makelaran itu mirip seperti akad ju'alah. Ada juga yang mengatakan makelaran itu akadnya ijarah. Sekarang yang lebih tepat, makelar itu akad ijarah ataukah ju'alah? Kita akan baca terlebih dahulu mengenal akad ijarah dan ju'alah. Akad jual jasa. Akad jual jasa ya. Ada dua. Yang pertama akad ijarah, yang kedua akad ju'alah. Keduanya sama-sama jual jasa. Hanya saja bedanya untuk ijarah perhitungan fee ujrah berdasarkan rentang waktu kerja.
kamu nanti kerja di tempat saya selama misalnya selama sebulan dan seterusnya. Misalnya per bulan atau per tahun sesuai kesepakatan. Contoh akad ijarah adalah si A mengiklankan produk di web milik si B dengan tarif 1 juta per bulan. Tanpa melihat seberapapun kenaikan penghasilan si A sesudah iklan. Sehingga andaikan setelah diiklankan tidak ada satupun orang yang mengklik iklan produk si A, dia tetap berkewajiban membayar senilai 1 juta. Ini akad ijarah. Kenapa? Karena dia sudah atau dia dibatasi oleh waktu tertentu. Anda kalau mau iklan di tempat kami per bulan harganya sekian. Tayyib. Ini akad ijarah. Berikutnya kita lihat akad ju'alah. Sementara akad ju'alah, perhitungan upah atau al-ju'lu, kalau ijarah itu ujroh, upahnya namanya ujroh. Upah. Kalau dalam akad ijarah, upahnya disebut ujroh. Kalau dalam akad ju'alah, upahnya disebut ju'lu. Baik. Ya sama-sama upah ya. Perhitungan upah untuk akad ju'alah, al-ju'lu, berdasarkan perolehan target yang dicapai tanpa melihat rentang waktunya, tanpa melihat masa kerja. Kalau dapat dibayar, kalau nggak dapat nggak dibayar. Misalnya, si X memasang iklan produknya di web si Y dengan kesepakatan jika ada yang mengklik banner iklan, maka si Y akan mendapatkan 1.000 per klik. Jika dalam sebulan hanya ada 10 orang yang mengklik banner iklan itu, maka si Y hanya mendapatkan 10.000. Karena tadi perjanjiannya kalau ada yang ngeklik, tak kasih duit. Kalau nggak ada yang ngeklik, ya. Sehingga webnya memang termasuk web yang laris, tapi nggak ada orang yang mau ngeklik dari banner iklan, maka sama sekali nanti dia tidak mendapatkan apapun. Dan baik akad ijarah maupun akad ju'alah, keduanya dibolehkan dalam syariat. Sehingga intinya di sini akad ijarah maupun ju'alah adalah dua akad jasa, jual jasa yang hukumnya diperbolehkan. Nah, akad ju'alah itu kalau dalam bahasa kita lebih sering kita kenal dengan ini ya, dengan sayembara. Ya, tapi sayembara itu biasanya melibatkan banyak pihak, banyak orang. Seperti lomba. Ya. Sebenarnya lebih umum dari itu. Akad ju'alah adalah akad jasa di mana perhitungan ujroh fee itu berdasarkan target dan dia bersifat tidak lazim, dia bersifat jaiz. Kita lanjutkan. Dalam Al-Quran Allah membolehkan akad ijarah dalam bentuk menyusui anak. Allah berfirman, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Jika kamu ingin anakmu disusukan ke orang lain, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagimu. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kamu memberikan pembayaran sesuai dengan kadar sewajarnya. Sehingga di sini ada akad ijarah berupa istirda. Nah, ayat ini dalil bolehnya akad ijarah.
Baik, kenapa istirda itu akad ijarah? Istirda tadi adalah menyusukan anak ke orang lain. Sehingga anak itu dicarikan ibu ASI. Baik, ASI ini tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Terus akad istirda, ini akad jualan ASI atau bagaimana? Akad istirda hukumnya boleh. Tapi jual ASI hukumnya dilarang. Jualan ASI hukumnya tidak boleh. Lah terus akad istirda ini ukurannya apa? Ini lebih kepada akad jasa menyusui. Bukan menjual ASI, jasa menyusui. Dan dalam jasa menyusui itu tentu saja ya, ada bentuk merawat dan plus-plus yang lain. Sehingga ada banyak kerja yang dilakukan. Bukan cuma memberi ASI saja. Merawat misalnya, menjaga, namanya bayi kan. Ada banyak kegiatan yang perlu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa untuk menjaga bayi ini. Karena itu akad istirda tidak boleh dipahami sebagai jual beli ASI. Karena jual beli ASI itu dilarang dalam Islam. Seluruh bentuk jual beli fadolatul insan, apa yang ada pada badan manusia, ya, baik yang dia bisa tumbuh kembali maupun yang tidak bisa tumbuh, hukumnya dilarang. Yang bisa tumbuh apa Pak? Contohnya jualan rambut misalnya. Rambutku dipotong terus dijual, nggak boleh. Jualan darah kan bisa memproduksi, badan bisa memproduksi darah. Jualan apalagi misalnya, jualan sekarang sedang marak donor apa? Donor plasma, ya, namanya agak susah. Plasma konvalen. Kemudian juga termasuk donor untuk anggota badan yang nggak bisa tumbuh. Donor mata misalnya, nggak boleh. Tidak boleh diperjualbelikan. Tayyib. Sehingga jual beli yang seperti ini hukumnya tidak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Sehingga Bani Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bentuk pemuliaan Allah kepada Bani Adam, mereka tidak boleh dijadikan sebagai objek jual beli. Karena kalau sudah menjadi objek jual beli, berarti hilang nilai kemuliaan itu. Nah terus manusia, dia boleh dapat bayaran dari jasanya. Kalau jasanya diperjualbelikan boleh. Sehingga manusia ada fisik, ada satu lagi apa? Kerja. Yang ini fisiknya, jasadnya tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kerja boleh dijual. Saya jual kerja, berarti kamu harus bekerja menjual jasa. Tayyib. Selanjutnya, pada saat Nabi Yusuf mengumumkan ada yang mencuri gantang raja. Sebenarnya ini lebih tepatnya pasukan ya. Pasukan kerajaan. Pasukan kerajaan. Qalu ya ayyuhal 'iru innakum lasarikun. Pasukan kerajaan mengatakan, wahai para rombongan, innakum lasarikun, kalian itu pencuri.
Qalu wa ma tafkidun. Lalu rombongan itu tanya, loh kalian kehilangan apa? Qalu, mereka mengatakan, nafqidu suwa'al malik waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Kami kehilangan gantangnya raja. Nah, di sini terjadi beliau memberi janji siapa yang berhasil menangkap pencuri itu akan mendapatkan upah sekian. Allah Ta'ala ceritakan di surat dalam Al-Quran di surat Yusuf bahwa para petugas keamanan itu berkata, waliman ja'a bihi himlu ba'irin, siapa yang berhasil untuk membawa pencuri itu, maka dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban onta. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama mengenai bolehnya akad ju'ala. Sehingga dalil bolehnya akad ijarah adalah istirda. Dalil bolehnya akad ju'ala adalah praktek yang pernah terjadi di zaman Yusuf alaihissalam. Para ulama juga sepakat bahwa transaksi ju'ala hukumnya boleh seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah. Aku tidak mengetahui ulama berbeda pendapat tentang bolehnya ju'ala. Tayyib. Selanjutnya pada asalnya akad ju'ala termasuk transaksi ijarah, jual beli jasa. Namun terdapat beberapa kelonggaran dalam transaksi ju'alah yang tidak dijumpai dalam transaksi ijarah. Dalam transaksi ju'alah dibolehkan ada ketidakjelasan volume kerja. Ya, nanti yang harus aku lakukan apa? Terserah kamu. Pokoknya yang penting saya terima hasil. Ya. Misalnya, kalau kamu berhasil menemukan mobil saya yang hilang, motor saya yang hilang, nanti kamu saya kasih upah 10 juta. Terus nanti yang harus saya lakukan apa? Ya terserah kamu. Mau minta bantuan polisi, mau minta bantuan preman, mau terserah, kerjanya bebas. Maka ada ketidakjelasan apa? Volume pekerjaan yang dilakukan. Kemudian ini saya kasih contoh menjualkan mobil. Boleh jadi ada orang yang bisa menjualkan mobil dalam waktu sehari. Bisa jadi ada yang baru bisa menjualkan setelah iklan setahun. Tolong jualkan mobil saya. Nah nanti yang harus saya lakukan apa ya? Terserah. Mau kamu bawa ke pasar mobil, mau kamu iklankan di internet, mau apa, terserah. Selanjutnya dalam akad ijarah maupun akad ju'alah, upah yang diterima oleh penyedia jasa statusnya halal apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, jasa yang dia sediakan adalah jasa yang manfaatnya mubah. Jika jenis jasanya haram, misalnya jasa sihir, apapun tujuan konsumennya, baik digunakan untuk kebaikan maupun keburukan, maka tetap terlarang. Jasa seperti ini tidak boleh diperjualbelikan. Jasa apa lagi misalnya? Jasa membunuh orang. Nah, tidak boleh. Jasa zina, tidak boleh. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ini yang lebih tepat, bukan Nabi SAW bersabda ya. Ini yang lebih tepat perkataan Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, ini boleh saya coret. Dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril bagiyyi wa hulwanil kahin. Rasulullah SAW melarang untuk makan hasil dari penjualan anjing, kemudian mahar pelacur, wa hulwanil kahin, dan manisan dukun. Upah pelacur disebut oleh Nabi SAW dengan mahar pelacur. Karena pemberian upah itu ya sebagaimana mahar. Kemudian upah dukun disebut hulwanul kahin. Hulwan itu artinya manisan. Karena
ketika dukun itu mendapatkan upah, dia kerjanya nggak ngapa-ngapain, ya. Cuman kumat kamit, kemudian nyembur, dibayar. Nabi SAW menyebutkan beberapa bentuk jasa yang terlarang sebagaimana di atas. Kemudian, tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Jika jenis jasanya mubah, namun digunakan untuk tujuan maksiat, maka upah yang diterima tidak halal. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Jangan tolong-menolong dalam maksiat. Tayyib. Dan meskipun jasanya jasa yang mubah, ya, misalnya jasa pijit itu mubah nggak? Mubah. Pijit kan mubah. Tapi kemudian dipakai untuk tolong-menolong dalam maksiat tidak boleh. Nanti mijiti lawan jenis dan seterusnya. Jasa security, hukum asalnya mubah. Tapi dia disewa untuk menjaga tempat-tempat maksiat, ya tidak boleh. Jadinya ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Kemarin ada pertanyaan, jadi ASN halal? Ya. Pada asalnya adalah hukumnya diperbolehkan. Tapi saya tugasnya adalah mengajak orang untuk kredit riba, kur misalnya, ya, mengambil kredit riba. Ya, kalau tugasnya seperti itu berarti ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong-menolong dalam maksiat. Dan tidak boleh dilakukan, harus pindah ke divisi yang lain. Tayyib. Dan kalau kita tambahkan di sini, di antara perbedaan antara akad ijarah dengan akad ju'alah. Akad ijarah sifatnya lazim, mengikat kedua belah pihak. Akad ju'alah sifatnya jaiz, tidak mengikat, sehingga bisa dibatalkan secara sepihak kapanpun. Kemudian dalam akad ijarah di situ volume kerja berdasarkan waktu. Kalau ini berdasarkan hasil. Lebih kepada berdasarkan hasil. Kemudian dalam akad ijarah di situ ketika sudah dilakukan tadi, ya, maka berhak untuk mendapatkan ujroh, dengan hanya melakukan akad. Tapi ujroh diserahkan pasca kerja itu selesai atau sesuai kesepakatan. Dan ju'alah, upah tidak diserahkan. Jadi di sini ujroh boleh diserahkan di awal. Kalau ju'alah, ju'lu itu diberikan jika ada hasil. Kalau tidak ada hasil, ya nggak dikasih. Nah, karena itu kalau ada kontrak, berarti yang lebih tepat masuk ijarah atau ju'alah? Kalau ada kontrak, ijarah. Karena kalau kontrak kan tidak bisa dibatalkan selama masa kontrak. Kalau ju'alah ini bisa dibatalkan kapanpun, karena sifatnya jaiz. Maka ju'alah nggak perlu kontrak. Bahkan nggak kenal pun boleh. Ya. Misalnya ada orang membuat pengumuman. Dia tempel banyak pengumuman. Saya kehilangan drone. Kemarin kan ada orang nempel kehilangan drone di sekitar sini, ya. Tempel. Nanti siapa yang menemukan silakan hubungi ini, akan mendapatkan imbalan. Nah, dapat imbalan itu adalah dapat apa? Ju'lu. Mendapatkan ju'lu. Nah, kita nyari di luar izin atau tanpa izin dulu dari pemilik. Sehingga kan kita nggak daftar dulu. Bagi siapa yang mau nyari, yang pingin ikut nyari harus daftar dulu. Kita kan nggak daftar dulu. Kita langsung nyari, ketemu. Meskipun kita nggak daftar dulu. Begitu ketemu, kita lapor kepada pemiliknya.
Alhamdulillah saya menemukan barang Bapak. Bagaimana cara ketemu dengan Bapak? Misalnya nanti kita ketemuan di mana untuk penyerahan barang dan menerima al-ju'lu tadi. Taib. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita, dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa lindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Halo, ini Ustaz mau nanya. Ana Apriansa Ustaz. Silahkan Bapak. Ya, gini Ustaz, ini kan Ana ada menyewa toko Ustaz. Nah, terus ini kan tokonya itu mau dijual. Nah, jadi waktu itu Ana kan masih belum punya uang Ustaz untuk membayar secara kontan. Nah, tapi kemarin itu ada perjanjian saya dengan dengan pembeli bahwa itu tokonya diangsur gitu Ustaz. Nah, jadi kebetulan tokonya itu harganya segini, saya bayar per bulan. Nah, jadi saya kan masih menunggu Ustaz, masih belum bisa bayar kontan. Nah, tapi pas kebetulan itu Ustaz kayaknya sertifikatnya itu digadaikan di bank gitu Ustaz, oleh penjual. Yang mau membeli, Anda menyewa sekaligus mau membeli toko itu. Iya Ustaz. Baik. Jadi, nah kalau misalnya tapi saya nggak tahu Ustaz itu keadaan sertifikatnya itu dia sandakan di bank itu Ustaz. Tapi waktu pas Ana mau bayar secara ibaratnya mau, kan kemarin ada jual juga ibarat tanah yang lain, mau bayar gitu secara cash, tapi pas kebetulan tahu-taunya dia sertifikatnya disandakan di bank itu Ustaz. Nah, terus Ana disuruh melanjutkan untuk kreditnya di bank. Itu gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Baik. Barakallahu fiik. Nah Ustaz.
Barakallahu fiik. Tayyib. Objek ini sedang Anda sewa. Bolehkah objek yang sedang kita sewa kemudian kita beli? Satu itu dulu ya. Jawabannya ada satu kaedah yang dulu pernah kita sampaikan. Asy-syaghil la yusyagghal. Sesuatu yang sudah sibuk tidak boleh disibukkan dengan sesuatu yang lain. Kecuali dalam satu kondisi ketika kesibukan yang kedua tidak mengganggu kesibukan yang pertama. Sebagaimana keterangan Ibnu Utsaimin. Keterangan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, sibuk disibukkan dengan kesibukan yang lain, boleh asal kesibukan yang kedua tidak mengganggu kesibukan yang pertama. Andaikan yang terjadi adalah Anda menyewa toko itu, Anda menyewa ruko, kemudian ruko itu dibeli oleh si A, orang lain. Dan konsekuensinya setelah si A beli, dia akan meminta Anda untuk bergeser, pindah. Padahal masa sewa Anda belum habis. Anggap misalnya masih 10 bulan. Maka kesibukan yang kedua berarti mengganggu kesibukan yang pertama. Dan ini tidak diperbolehkan. Karena itu di posisi ini yang bisa dilakukan adalah pilihannya si A harus siap menunggu sampai Anda selesai masa sewa untuk balik nama dan proses pengalihan hak. Sementara Anda tetap boleh memanfaatkan itu selama masa kontrak masih berlaku. Tayyib. Namun karena tadi Anda yang menyewa dan Anda yang membeli, insya Allah tidak masalah karena Anda tentu saja akan bisa mengatur sendiri. Ini sebelumnya saya sewa, masa kontraknya masih sekian tahun dan tidak ada yang mengganggu dalam masalah ini. Karena kemudian Anda beli dan Anda sendiri yang akan memanfaatkannya. Yang kedua, terkait masalah posisi sertifikat yang ada di bank. Lalu Anda diminta untuk menyelesaikan sebagai pembayaran toko itu. Yang kami sarankan, jadi begini ya. Saat itu berhubungan dengan bank, saat dia berhubungan dengan bank, jadi kan ada setoran ke bank. Nah, setoran ke bank ini pasti melibatkan dua hal. Pokok plus bunga. Kan begini. Maka jika Bapak yang menyelesaikan, nanti Anda akan membayar ini. Jadinya Anda yang akan bayar bunga. Dan tentu saja ini tidak boleh. Karena kita melakukan apa? Tolong-menolong dalam kegiatan maksiat. Anda akan bayar bunga ini. Dan pembayaran bunga ini riba. Terus bagaimana solusi yang lebih tepat? Jadi pembayaran ruko, pembayaran Anda serahkan ke penjual. Sudah? Selanjutnya nanti penjual itu menyerahkan ke pihak bank. Penjualnya ke bank. Nah ini kan berarti Anda tidak berurusan dengan bank. Ini urusan penjual dengan bank. Mau dia bayar bunga, tidak bayar bunga, terserah dia. Kami tidak berurusan dengan itu. Begitu selesai, maka nanti sertifikat dikembalikan ke penjual, lalu penjual menyerahkan sertifikat itu kepada Anda. Nah, kalau ini yang bisa dilakukan, insya Allah tidak masalah. Sehingga Anda tidak ikut campur terhadap bagaimana cara penjual ini menyelesaikan utangnya di bank. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai waris, ini ada misalnya mayit meninggalkan seorang istri, kemudian orang tua mayit masih lengkap, dan anak mayit terdiri dari wanita 1, laki-laki 2. Bagaimana porsi pembagiannya? Kemudian, apakah mertua dari mayit itu dapat warisan atau tidak ya? Mertua Terima kasih. mayit. Iya, mertua dari mayit, ibu atau bapak dari istri mayit. Baik. Ya, jazakumullah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya buat skemanya seperti ini jadinya ya. Di sini yang meninggal yang mana, Pak? Yang meninggal yang X. X meninggal dunia. Orang tua X masih lengkap. Dia meninggalkan Y sebagai istrinya dan beberapa anggota keluarga. Baik. Dari beberapa orang yang sudah kami sebutkan, yang tadi disebutkan di pertanyaan, yang tidak mendapatkan warisan adalah mertua, karena ini orang lain. Mertua itu mahram, tapi nggak dapat warisan. Dan hubungan mahram dengan hubungan waris itu berbeda. Mahram, ada mahram karena sebab pernikahan, seperti mertua, kemudian anak tiri, dia bisa jadi mahram, tapi tidak mendapatkan warisan, karena statusnya orang lain. Sedangkan warisan, hubungan warisan, itu karena nasab ada, karena pernikahan juga ada, dan karena pernikahan hanya satu, yaitu suami atau istri. Karena itu dari bagian ini, yang berhak untuk mendapatkan warisan adalah yang pertama, kedua orang tua mayit. Yang pertama, kedua orang tua mayit. Kemudian istri. Berikutnya adalah seluruh anaknya. Sudah? Bagaimana cara pembagiannya? Istri mendapatkan 1/8. Karena mayit punya anak. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Masing-masing orang tua mendapatkan 1/6. Ya. Sehingga ayah dan ibu masing-masing dapat 1/6. Sisanya diberikan ke anak. Sisanya diberikan ke anak dengan perbandingan 2:1. Nanti laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nah, sekarang coba kita hitung sisa. Kalau mau diselesaikan ya. 1/6 plus 1/6 plus 1/8. Berapa ini? Berapa angka yang bisa? 24 ya. 24 bagi 6 4 3 8 11 per 24. Berarti sisanya berapa? 13 per 24. Nah, ini sisa. 13 per 24. Sudah? 13 per 24 dibagi 2:1. Laki-lakinya 2, perempuannya 1. Jadinya ada bagi 5. Maka sama dengan 13 per 24 kali 5 berapa? 120. Ya. Masing-masing anak perempuan cuma 1 ya, mendapatkan 13 per 120. Masing-masing anak laki-laki mendapatkan 2 kali 13 per 120. 26 per 120. Sudah? Wah, ini jadinya nggak pecah, Pak. Ya, jadinya nggak pecah, tapi nanti bisa. Kalau mau diturunin lagi, di sini tadi ada ayah, ibu, istri, lalu anak perempuan, kemudian anak laki-laki. Ayah dapat 1/6, ibu 1/6, 1/8. Anak perempuan berapa tadi? 13 per 120. Anak laki-laki 26 per 120. Sudah? Anda bisa samakan penyebut 120. Nah, kemudian berarti di sini ayah dapat 20, ibu 20. 120 bagi 8 berapa? Bisa nggak? 15. Istri dapat 15. Anak perempuan dapat 13. Masing-masing anak laki-laki dapat 26.
Jadi yang paling banyak tetap anak laki-laki. Maka total warisan dibagi 120. Ini yang disebut dengan aslul masalah. Asal masalah. Dan ini yang dijadikan sebagai faktor pembagi. Jadikan faktor pembagi. Sehingga ayah dapat 20 per 120, ibu dapat 20 per 120, istri dapat 15 per 120, anak perempuan dapat 13 per 120, anak laki-laki masing-masing dapat 26 per 120. Kalau mau persentase gimana ya? Tinggal kalikan 100%. Nanti akan ketemu nilai persentasenya. Wallahu a'lam. Baik. Ustadz, apakah harta kita menjadi haram untuk digunakan apabila kita tidak mengeluarkan zakat mal? Apakah harta kita menjadi haram untuk digunakan ketika kita tidak mengeluarkan zakat mal? Pertama, yang perlu kita lihat adalah hukuman di akhirat untuk orang yang tidak mengeluarkan zakat mal. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah memberikan ancaman. Hadisnya riwayat Muslim. Kita baca ini ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannam." Setiap orang yang punya harta simpanan dan dia tidak menunaikan zakatnya, maka akan dipanaskan harta itu di jahannam. Fayuj'alu sofa'ih. Kemudian dijadikan lempengan. Harta itu dijadikan lempengan. Ya, fayuqwa biha. Kemudian disetrika jambahu, ya, disetrika perutnya, wajabinahu, batuknya, ya, mukanya, hatta yahkumallahu baina ibadihi, sampai Allah Ta'ala menyelesaikan urusan seluruh hambanya di hari kiamat, fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana, di satu hari di mana masa satu hari itu sama seperti 50.000 tahun. Ini adalah ancaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang diberikan oleh Nabi SAW bagi orang yang tidak bayar zakat. Allah Ta'ala juga mengatakan, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang tidak dia keluarkan zakatnya akan dikalungkan pada dirinya kelak di hari kiamat. Baik. Ini terkait ancaman di akhirat. Terus kalau kita berbicara di dunia, apakah orang yang tidak bayar zakat hartanya menjadi haram? Di sini ada keterangan yang bisa kita simpulkan. Keterangan dari Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau mengatakan, hal tajibu zakatu fi dhimmah au fil ain. Kewajiban zakat itu kewajiban yang sifatnya tanggung jawab ataukah kewajiban kepada objek? Ya. Di sini kita bisa tulis ya. Kewajiban zakat, kewajiban zakat itu sifatnya kewajiban tanggungan ataukah kewajiban terhadap objek. Ini namanya dhimmah. Kalau bentuk kewajibannya adalah kewajiban tanggungan, maka itu tidak berkaitan dengan objek. Dalam arti yang penting dia harus membayar, dia harus menanggung pembayaran zakat itu terserah dari harta apapun yang dia punya. Ya. Sehingga misalnya ada orang punya harta tabungan senilai 100 juta. Berarti zakatnya berapa? 2,5%. 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5% dari 100 juta, 2,5 juta. Baik. Nah, 2,5 juta ini apakah harus diambilkan dari 100 juta? Ataukah yang penting pokoknya dia bayarkan 2,5 juta?
Kata Imam An-Nawawi, ulama khilaf dalam masalah ini. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan zakat itu adalah kewajiban yang sifatnya fi dhimmah, dalam tanggungan. Pokoknya yang penting dibayarkan 2,5 juta, terserah duitnya dari mana. Mau ngutang dulu ke orang lain, mau dia minta ke si A, dia minta ke si B, bebas. Yang penting pokoknya dibayarkan 2,5 juta. Yang kedua adalah zakat itu kewajiban fil ain, kewajiban untuk objek. Kalau dia berbicara kewajiban objek, maka berkaitan dengan nilai 100 juta ini. Sehingga zakat itu harus diambilkan dari objek yang wajib dizakati, 100 juta tersebut. Ya, ini yang disebut dengan ain. Baik. Konsekuensinya, ketika zakat itu adalah kewajiban fil ain, kewajiban untuk objek, maka di objek ini ada nilai 2,5 juta yang haram untuk dimanfaatkan. Karena itu hak orang lain. Yang haram untuk dia manfaatkan, kenapa? Karena nilai ini adalah hak orang lain. Sehingga kalau ada orang punya tabungan 100 juta, lalu belum dizakati, maka haram bagi dia untuk menggunakan yang senilai 2,5 juta. Sementara untuk sisanya berapa ini berarti? 97 juta, 97,5 juta ya. Dia menggunakan nilai ini boleh. Tapi kalau dia menggunakan 2,5 juta, ini tidak boleh. Maksudnya gimana Pak? Kalau 100 juta ini dia pakai semuanya, tidak boleh. Dari 100 juta kau pakai berapa? 99 juta, sisa 1 juta. Loh, yang 1,5 juta itu milik orang lain, bukan milik kamu. Sehingga kamu tidak boleh menggunakan harta itu. Karena 2,5 juta itu adalah zakat yang harus kau keluarkan. Dipahami ya? Jadi ini adalah hak fakir miskin, hak mustahik. Dan ketika hak mustahik ini melekat pada diri kita, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkannya. Kok ternyata tidak, berarti harta itu tidak boleh kau pakai. Yang boleh kau pakai hanya senilai 97,5 ini. Ya, makanya kalau dia dari 100 juta dia gunakan ya. Dia gunakan untuk beli tanah misalnya senilai 99 juta. Nah, ini kan berarti ada 2,5%, 2,5 juta ini yang masuk di sini. Karena sisanya tinggal 1. Sehingga dia gunakan lebih banyak dibandingkan haknya. Hukumnya tidak diperbolehkan. Anda bisa bayangkan kalau 100 juta ini kita ganti dengan angka, dengan satuan yang lain ya, 100 M. Ya. Maka jadinya zakatnya 2,5 M. Nah, boleh nggak memanfaatkan 2,5 M itu? Nggak boleh. Ya. Kalau 2,5 juta kan kelihatan masih kecil ya. Kalau sampai angka M, kemudian orang sayang untuk mengeluarkan zakat. Karena terlalu gede. Maka ada hak mustahik yang dia pegang. Dan menurut pendapat yang mengatakan bahasanya objek zakat itu kembali kepada ain, maka haram bagi dia untuk memanfaatkan ini. Nilai 2,5 juta tadi. Baik. Terus pendapat yang lebih mendekati yang mana? Kata An-Nawawi fihi qaulan, ada dua pendapat. Apakah fil ain ataukah fi az-zimmah? Menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru, al-jadid as-sahih, dan ini pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'iyah, fil ain, zakat itu berkaitan dengan objek. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i yang lama, al-qadim, zakat itu berkaitan dengan zimmah. Hakadha dzakara al-mas'alah ashabuna al-iraqiyun wa wafaqahumul jumhur al-khurasaniyin ala anna as-sahiha ta'alluquha bil ain. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama kami, baik yang berasal dari Irak dan sesuai dengan pendapat jumhur Khurasan, ulama-ulama Khurasan, bahwa pendapat yang benar zakat itu berkaitan dengan ain.
Sehingga dalam madhab Syafi'i yang lebih sahih kata Imam Nawawi adalah zakat itu berkaitan dengan objek. Maka jika ada objek yang wajib dizakati, kemudian ternyata tidak dizakati, nilai 2,5% dari objek itu tidak boleh dimanfaatkan. Ya. Kalau dimanfaatkan, berarti dia menggunakan harta haram, harta milik orang lain. Wallahu alam. Itulah makna bahwasanya harta menjadi haram jika tidak dizakati. Kalau sisanya tetap halal. Sisanya tetap halal. Dan kalau itu dilakukan sampai mati dia nggak mau mengeluarkan zakat, ancaman di akhirat berat. Apa bentuknya? Harta yang dia tahan, yang tidak dia keluarkan zakatnya itu akan diwujudkan oleh Allah seperti lempengan-lempengan, lalu dia disetrika dengan lempengan harta. Sehingga ada orang yang dia sengsara dengan hartanya sendiri. Karena hartanya dijadikan oleh Allah sebagai media untuk menyiksanya. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya tidak begitu jelas. Anda bisa pindah ke tempat yang sinyalnya lebih bagus. Ya, saya izin bertanya Ustaz. Silakan. Ya, tentang upgrade member di platform marketplace. Jadi kan ada satu aplikasi khusus untuk berjualan, khusus untuk reseller gitu. Jadi saya sebagai wakilnya. Nah, untuk bisa mengaktifkan fitur COD itu, saya harus upgrade ke premium kan. Tapi harus bayar 300.000. Nah, 300.000 itu yang saya dapat adalah aktifnya fitur COD, terus kita dapat starter kit, terus dapat voucher potongan ongkir dengan total nilai 300.000 untuk si pengguna premium ini. Terus apakah upgrade ke premium dengan manfaat yang disebutkan tadi dibolehkan, Ustaz? Voucher ongkirnya pasti ya? Ya. Voucher ongkir tadi pasti? Iya. Nilainya 300.000? Nilainya 300 untuk 4 bulan. Untuk 4 bulan? Baik, cukup insya Allah. Boleh satu lagi, Ustaz? Baik, silahkan. Ya, jadi saya kan pengen jualan emas gitu yang LM. Nah, saya pengen upgrade ke member gitu. Tadinya kan konsumen biasa, terus pengen jadi member supaya ada keuntungan gitu, terus supaya saya juga bisa berjualan. Tapi harus bayar uang kayak pendaftaran member gitu, Ustaz. Berapa bayarnya? 500.000. Baik. 500.000 itu dapatnya kayak nota untuk penjualan, terus keuntungan berarti potongan-potongan gitu kan, potongan harga khusus untuk member dengan konsumen kan beda. Nah, terus sama harus beli beberapa piece LM dulu gitu. Nah, uang 500.000 itu apakah boleh sebagai uang pembelian itu kan dapat apa nota kayak gitu, Ustaz, sama bimbingan gitu. Cukup, Ustaz. Baik. Silakan. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Untuk yang pertama yang saya pahami, reseller di marketplace kemudian mau upgrade jadi premium dengan beberapa layanan yang tadi diberikan. Selama layanan itu bersifat pasti, insya Allah tidak masalah. Dan yang Anda sebutkan tadi, layanan yang dia bernilai uang, itu adalah di voucher gratis ongkir. Karena itu nanti akan menjadi manfaat bagi para konsumen Anda. Digunakan selama 4 bulan. Yang saya lihat, insya Allah tidak ada masalah. Dari semua layanan itu, ada upgrade dengan cara bayar, agar nanti bisa menjadi reseller premium. Atau bisa menjadi penjual premium. Insya Allah tidak masalah dengan nilai tadi. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Nah, yang kedua ini kayaknya ada masalah. Anda jadi member dengan bayar 500. Iwat, mu'awad. Ini teori untuk bisa mengukur apakah di situ ada goror ataukah tidak. Iwatnya Anda bayar 500.000. Mu'awadnya apa? Di sini Anda dapat beberapa item nota yang saya kira sebenarnya nota terlalu mahal kalau
harganya sampai 500.000 ya. Plus yang lain, potongan harga. Nah, sebenarnya yang lebih bernilai kan di sini ya, potongan harga. Anda bisa mendapatkan diskon lebih. Potongan harga itu jika Anda belanja. Kalau Anda jarang belanja, potongan harga itu didapatkan enggak? Tidak, enggak pernah belanja. Sehingga ketika Anda upgrade jadi member, sudah bayar 500.000, nota pasti. Potongan harga ini sifatnya belum jelas. Maka ada ketidakjelasan yang cukup besar, yaitu di potongan harga. Karena itu, dalam hal ini, maka iwatnya jelas, tapi muawatnya tidak jelas. Dan ini adalah gharar. Saya perhatikan ini gharar. Sehingga hukumnya tidak diperbolehkan. Ada fatwa tentang ini. Apa hukum kartu diskon tapi berbayar? Para ulama memfatwakan seperti Lajnah Daimah dan yang lainnya, hukumnya tidak boleh. Karena kartu diskon itu sifatnya peluang diskon. Sehingga kita bayar untuk membeli peluang. Kok bisa disebut peluang diskon? Kan sudah jelas tuh diskonnya. Iya, diskonnya jelas. Tapi kamu dapatnya jelas enggak? Ya, kalau belanja dapat. Nah, itu masalahnya. Sementara belum tentu kita belanja. Ya, sehingga sudah jadi member ternyata nggak laku LM yang kita tawarkan keluar. Akibatnya tidak ada kartu diskon, tidak ada manfaat dari kartu diskon yang sudah kita dapatkan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.